Ciri akidah yang benar yaitu akidah yang membuahkan amal soleh. Ini sangat penting. Ini sifat yang berapa? 6. Akidah yang membuahkan amal soleh. Ingat bahwasanya kita belajar akidah bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar wacana, tapi akidah tersebut harus membuahkan amal soleh. Apa faedahnya kalau akidah kuat tapi ternyata amal tidak ada? Karena akidah yang benar mengkonsekuensikan amal soleh. Dan itu disebut oleh Nabi SAW dalam banyak dalil. Contoh Rasulullah SAW berkata, "Wala yajtami' al-imanu wasyuhu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seseorang. Tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seseorang. Kalau orang imannya bagus, pasti dia tidak pelit. Pasti dia tidak pelit. Kalau dia pelit, imannya berarti bermasalah. Dia ragu tentang hari kiamat, dia ragu tentang hari pembalasan, dia ragu tentang Allah akan ganti di dunia, dia ragu. Makanya dia pelit. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya berkata yang baik atau dia diam. Kalau ada orang ternyata ngomong ceplas-ceplos, nuduh sembarangan, maka imannya kepada hari akhirat kurang. Orang sekarang nuduh sembarangan, bikin kebohongan. Subhanallah. Saya kemarin, ini kasus saya alami ya. Ajib, saya ada sempat dilarang di suatu tempat. Tuduhannya enggak benar-benar ya. Dituduh bahwasanya Ustadz Firanda ikut demo di Ustadz Firanda. Saya cuma lihat tulisannya, Allah, kok tega maksudnya. Jujur kalau yang saya ucapkan enggak apa-apa, kok punya alasan Firanda ngomong gini, tapi dituduh yang tidak-tidak. Firanda begini, saya lihat. Gimana Ustadz urus balik? Enggak usah, saya bilang enggak usah, ngapain diurus balik? Enggak usah. Tapi nekat bohong. Tidak, dia pikir asal ngomong aja. Dia tidak takut dengan hari kiamat. Dia tidak takut dengan hari pembalasan. Dia tidak takut hari persidangan. Gimana kamu nuduh orang sembarangan dengan tuduhan yang tidak benar? Inilah. Subhanallah. Beberapa poin, 4 poin kalau nggak salah semuanya ngawur, semuanya dusta. Semuanya dusta, 4 semua dusta. Cuma saya tidak ngurusin balik ya, ngapain lagi orang. Tapi maksud saya, kenapa orang sudah tahu itu salah kemudian ya, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia pasti tidak berani berkata-kata kecuali yang baik. Kemudian contohnya ketika Nabi SAW berbicara tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Apa kata Nabi SAW? Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi. Kita lanjutkan bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang mengkonsekuensikan amalan. Seorang yang belajar akidah harusnya dia semakin semangat beramal soleh. Lihatlah para sahabat, akidah mereka benar maka amal soleh mereka semakin hebat. Ya. Amal soleh mereka semakin hebat. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengisyaratkan akan hal ini. Di antara contoh akidah tentang melihat Allah. Kata Nabi SAW, Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dengan langsung berhadapan sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha faf'alu. Oleh karenanya jika kamu mampu untuk tidak terlambat salat atau ketinggalan salat, yaitu salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Jangan sampai salat asar setelah matahari terbenam dan jangan sampai salat subuh setelah matahari terbit. Rasulullah SAW kaitkan antara kalau kamu yakin akan melihat Allah sesat atau akidah yang mengajarkan seorang untuk bersandar kepada gurunya. Yang penting saya sudah kenal guru, yang saya sudah cium tangan sama guru, yang penting saya saya akan dapat syafaat dia, kemudian dia jadi malas beramal, dia menyandarkan keselamatannya kepada orang lain, ini pasti akidah sesat. Dan sebagian sufiyah seperti itu, ya. Dia mengiming-iming surga kalau dekat dengan dia. Kalau dekat dengan dia iming apa? Surga. Ya akhi, para sahabat dahulu mereka beramal soleh luar biasa. Ya. Ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah, "Salni, mintalah kepadaku." Karena dia telah bantu Nabi. Nabi bilang, "Mintalah kepada." Kata dia, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghaira dzalik." Tidak ada permintaan lain. Ini permintaan susah. Menemani Nabi di surga. Kata dia, "Huwa dzak." Saya ingin itu. Kata Rasulullah SAW apa? "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau kau ingin
bantu aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu supaya bisa menemani ke di surga. Ini pertama belajar. Semakin kita belajar dalil-dalil kita semakin yakin dengan akidah yang kita pelajari. Kemudian juga tinggalkan banyak perdebatan. Jangan berdebat. Akidah kita bukan untuk diperdebatkan. Oleh karenanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, dia bilang, Imam Malik, ayo kita berdebat. Kata Imam Malik, tunggu dulu. Kalau kita debat bagaimana? Ya kalau saya menang, kau ikut saya. Kata Imam Malik, kalau saya menang, kata dia, saya ikut kamu. Oh begitu. Kalau ada orang ketiga datang, dia yang menang, kita ikut dia. Lah ini, kita akidah bukan untuk berdebatkan. Akidah bukan menang-menang logikaan. Sudah ada akidah, jelas ayat hadis selesai. Saya tidak butuh debat-debat. Kau yang ragu silakan dengan keraguanmu. Saya sudah yakin dengan apa yang saya yakini. Jadi tinggalkan perdebatan. Yang ketiga, jangan sekali-sekali dengar syubhat. Jangan sekali-sekali dengar syubhat. Kalau kita tahu orang ini bermasalah, jangan pingin tahu sih apa sih maksud dia. Enggak usah dengar pingin tahu, enggak usah. Matikan channelnya, enggak usah nonton sama sekali. Kalau antum terkena syubhat gara-gara mendengar, sudah. Bisa jadi iman ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati antum. Olehnya seorang kalau sudah yakin dengan keyakinan sudah tenang, tentram, enggak usah dengar apa? Syubhat, enggak usah berdebat. Akidah jelas, ada Al-Qur'an, ada ayat. Perkataan salaf selesai. Ini akidah yang diyakini oleh Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah.